benarkah itu benar? Menyembah Yesus menurutmu itu benar? Salah kan? Menyembah Yesus, caranya menyembah. menganggap Yesus Tuhan, sementara Yesus sibuknya dia menyembah Allah Bapa. Cara menyembah. Ah, Coba dulu praktekkan cara menyembah. ini halilintar kan, sementara mereka mendengarkan khotbah menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan senior yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Begitunya itu. Anda tahu tidak cara menyembah? Menyembah berarti beribadah. Teman-teman kita, saudara-saudara kita ke gereja hari Minggu kan itu beribadah. Beribadah kepada siapa rupanya? Itu namanya beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Lucu teman-teman kita. Halo, semangat malam. Halo Baang. Selamat malam. Teman-temanku yang lucu, selamat malam. Apa kabar? Halo Ayu. Mister Mine. Halo. Kayak gitu aja. Sampai pagi kita. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dari Kristen, Bang. Katolik. Saya Bang. Katolik. Kristiani, Bang. Kristiani. Boleh buka kamera, silakan Abang, kita diskusi. Silakan. Ayo Bang. Halo. Ya, Bang. Nah gitu dong. Saudara di mana? Di rumah. Medan. Iya. Horas. Moras. Sering baca Bible? Enggak. Jarang. Jarang. Sering ke gereja? Enggak juga sih. Waduh. Jadi apanya yang mau dibahas ini? Ya istilahnya kalau ada yang mau abang yang bahas, bisa saya apakan. Oh begitu. Ini ada tema saya tuh. Saya baca di dalam KPR 2 nomor 36. Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan. Berarti Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat manusia, yang diubah menjadi Tuhan.
Jadi yang tadinya bukan Tuhan dibuat menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Itu gimana menurut saudara? Itu tidak benar itu. Berarti Bibelnya harus dirubah berarti nanti. Ya kalau dari menurut Alkitab nggak sesuai itu, yang apa yang Anda bilang itu nggak sesuai. Begitu tertulis. Di mana? KPR 2 nomor 36. Kisah Para Rasul. Iya betul. Tengoklah di situ tertulis begitu, Bang. Memang saya Bang nggak terlalu apa-apa kayak bagian agama. Yang rajin ke gereja pun juga nggak tahu. Mereka hanya mendengarkan khotbah. Mereka tidak mendalami isi Bible. Iyalah. Seperti saya kan tidak penginjil saya. Iya, yang penginjil juga tidak mendalami. Cuman mendengarkan doktrin dogma sajanya mereka. Ya tapi kan orang itu tahu bagian Alkitab Bang. Enggak juga. Begitu banyak orang kuhadapi untuk berdialog. Mereka tidak paham. Mereka malah merajuk. Bahkan ada yang merepet. Kalau yang tahu itu nggak banyak itu, apa itu banyak bicara itu. Kalau yang tahu. Seriusnya. Adalah abang-abang tadi naik ke sini. Aku bahas, aku berikan dalilnya, dibilangnya aku salah pula. Begitu dibaca di Bible ternyata begitu tertulis. Gak Mirip ada itu aja, tertulis. Begitu Jangan tertulis. Jangan kau asal bicara. Begitu tertulis macam mana pula? Coba kasih nampak saya biar saya lihat itu. Cobalah kau buka Kisah Para Rasul 2:36. Ya. Kalau Anda tahu, coba kasih tunjuk. Bisa membacanya kau kawan? Bisa. Ya udah. Aku buka dulu di sini ya. Ya. Siap itu kita sama-sama membacanya bukan? Iya bisa, bisa. Tertulis di mana tadi kau bilang? Bisa Di Para mana? Rasul. Kisah Para Rasul berapa itu? Gak tahu. Kau lah. Loh. Berapa? Tadi katanya tahu. Iya. Ini. Mana? Coba ku buka dulu, ku putar dulu lehernya ini kamera ku. Siap itu kita baca. Iya. Nah, bisa membaca kau kan? Bisa. Nah, tengoklah baik-baik ini. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi Ya. seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dia memang benar itu. Iya, benar kan? Benar. Berarti Yesus itu Tuhan yang dibuat sama Tuhannya Yahudi. Kan begitu. Mana yang benar? Ada dua Tuhan. Ada Tuhan membuat Tuhan lagi. Sudah ada Tuhan dibuat lagi Tuhan menjadi Yesus yang tadinya bukan Tuhan dibuatnya menjadi Tuhan. Berarti saudara kita Kristen ini menyembah Tuhan yang dibuat. Jadi kalau Muhammad itu Rob itu. Kalau Muhammad Rob bahasa Arab itu kan penguasa. Iya, yang kutanya Muhammad itu Rob itu. Rob, tapi bukan Rabbus samawati wal ard, bukan Tuhan, bukan Iya, bukan. penguasa langit dan bumi. Tapi kalau dibilang penguasa yang mengajarkan Islam kepada orang Islam, iya. Iya. Jadi Yesus itu pun begitunya. Tapi Yesus itu dibuat menjadi Tuhan. Apa? Dibuat menjadi Tuhan dia.
Oh, tidak ada itu. Yesus itu tidak Tuhan. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Dia tidak Tuhan. Beda itu. Oh, sudahlah Tuhan kalau sama- begitu. Bubarlah itu kalau begitu. Berarti salahnya orang Bubar. yang menuhankan Yesus. Kan di gereja-gereja itu orang menuhankan Yesus. Apa? Menuhankan Yesus, ternyata kau bilang bukan Tuhan. Mana yang betul? Kamu itu bertanya salahnya. Kok kan kau yang barusan mengatakan bukan Tuhannya Yesus itu. Sementara di gereja orang pada menuhankan Yesus. Mana yang betul? Kau atau mereka? Yesus itu menyampaikan firman Tuhan. Bukan Tuhan tapinya kan? Enggak Tuhan. Nah, lalu bagaimana pula dengan tulang-tulang kita, opung-opung kita yang menyembah Yesus menganggapnya Tuhan? Salahnya itu. Seperti ininya. Nah, Istilahnya seperti kalau kami Kristen kan enggak ada Nabi Muhammad. ya. Benarlah itu. Kalau ada Nabi Seperti- Muhammad menjadi Islamnya kau. Seperti juga dengan kalian Muslim, tidak ada Nabi Isa. Apa pula? Kau pandai kali ngarang kau bah. Ada rupanya sama kalian Muslim Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi untuk kaumnya Bani Israel. Iya, Nah iya. Tapi ada Yesus, sama kalian. tapi Yesus itu Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat. Oh, kalau kau bilang dilantik itu enggak ada itu. Tadi dalil kita sudah baca berdua kan? Berduanya kita baca barusan. Kau bilang tunjukkan dalilnya, aku tunjukkan samamu. Aku baca, kau tengok. Tapi sekarang kau ingkari. Hebat kali kau rupanya. Dilantik. Kau Ya, pikirnya apa? dilantik itu berarti dibuat lah. Dilantik dan dibuat itu sama ajanya. Ah, mana dia itu? Longor kali kau. Kan aku yang membaca, kau yang melihat. Sekarang kau ingkari. Kau bicara mulutmu enggak nampak. Ya tapi kan kedengarannya suara aku. Wah, banyak kali alasan kau. Enggak penting suara. Mulutmu nampak. Sudahnya kau tengok tadi. Kau lihat pula aku yang membaca. Kau lihat juga tulisannya. Sekarang kau ingkari. Gimana saudara ini? Enggak ada itu ah. Jadi apa yang kubaca rupanya ada- tadi? Ada pertanyaanku samamu, bos. Apa itu bos? Berapalah Tuhan di bumi ini? Di dunia ini? Satu. Satu. Nah, tapi Yesus Tuhan juga tapi dibuat, dilantik untuk orang-orang jahat. Jadi kita Tuhan yang agama- satu. agamamu apa? Aku sama Yesus, Muslimnya kami. Muslim kau. Ya, Yesus juga Muslim. Aku Kristen. Jadi maksudku gini, Ah, kita satu Tuhan enggak? bedanya kamu Tuhanmu Yesus. Aku Tuhannya Yesus. Yang Yesus sembah, yang Yesus minta berdoa kepadanya, itulah Tuhanku. Kalau kau itu Tuhanmu Yesus, bedanya. Samamu. Kan Aku Tuhanku Tuhan senior, Tuhanmu Tuhan junior. Beda kita. Beda kelas. Tuhan di dunia ini satu. Betul. Ya. Tapi kamu dan kawan-kawanmu menyembah Tuhan yang dibuat, yang dilantik. Begitu. Gimana kau bos? Tuhan kita satu. Yang menciptakan kita itu memang Tuhan yang sama, tapi kamu menyembah Tuhan yang dibuat. Tuhan ecek-eceknya misal. Tuhan ecek-eceknya seumpamanya itu. Yesus itu Tuhan ecek-ecek. Dari mana jalannya itu? Lah tadi kan kita sudah membaca berdua. Disaksikan banyak orang mata memandang.
Aku buka dalilnya, di situ tertulis KPR 2 nomor 36. Semua orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus telah bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Adanya itu tadi, bah. Kau bacanya juga. Israel rupanya aku. Hah? Orang-orang Israel tahu bahwa Yesus telah dibuat menjadi Tuhan. Jadi orang Israel sampai hari ini paham betul bahwa orang Kristen ini menyembah utusan Tuhan yang bernama Yesus. Itunya. Israel, aku orang Israel atau tidak? Bukan, sampai orang Batak samanya kita. Apa pula? Lain-lainnya kau, Bang. Kau bilang satunya Tuhan di bumi ini. Memang satu Tuhan yang benar itu cuman satu. Cuman Jadi beda itu, Tuhan kita. memang beda. Kau Tuhan junior, aku Tuhan senior. Bedanya. Pusing kau? Gak pusing, tapi penyampaianmu beda kali. Kok beda pula? Tuhan di dunia ini satu. Satu. Ya. Tapi ada Tuhan ecek-ecek. Jadi kan gak ada ku bilang Yesus itu Tuhan. Tapi sebagian besar teman-teman kita menjadikan Yesus itu Tuhan. Kecuali kau tidak menuhankan Yesus, berarti kau lolosnya dari situ. Begitu maksudku. Yesus itu Tuhan bagi teman-teman kita yang di gereja Katolik menyembah Yesus, Advent menyembah Yesus, Protestan menyembah Yesus, Pantekosta menyembah Yesus. Berarti bukannya Tuhan yang maha besar itu yang disembahnya, tapi yang maha kecil, Yesus, anak orang. Benarkah itu? Benar. Menyembah Yesus menurutmu itu benar? Salah kan? Menyembah Yesus. caranya menyembah. Menyembah menganggap Yesus Tuhan. Sementara Yesus sibuknya dia menyembah Allah Bapa. Cara menyembah. Hah? Coba dulu praktekkan cara menyembah. Ini halilintar kan, sementara mereka mendengarkan khotbah menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan senior yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Begitunya itu. Anda tahu tidak cara menyembah? Menyembah berarti beribadah. Teman-teman kita, saudara-saudara kita ke gereja hari Minggu kan itu beribadah. Beribadah kepada siapa rupanya? Itu namanya beribadah, bukan menyembah. Beribadah itu berarti menghambakan diri, makanya dia beribadah. Susah kali ditanya. Bukan ditanya, kau praktekkan dulu cara menyembah. Kalau di Islam itu kan samanya Yesus sujud. Sujud. Iya. Kalau di Yesus mengajarkan sujud dalam beribadah menyembah Tuhan. Tapi kalau Islam bisa lah kau bilang menyembah karena orang itu sujud. Yesus juga sujud dalam menyembah. Mana itu? Matius 26 nomor 39. Kau ku tengok apanya? Bapakmu bukannya bernama ini Nenggolan, bukan? Enggak, kali itu kau ngarang-ngarang di situ. Kok ngarang lagi? Banyak kali dosamu sama aku. Dari tadi ku bilang ku ngarang, ku tunjukkan dalilnya, ngarang lagi. Yang ngarang harus. Yesus sujud dalam beribadah, dalam menyembah Tuhan senior. Yesus itu sujud, bukannya salto-salto kayak di gereja, salto-salto, tripping, joget, apa segala macam, tepuk tangan. Mana ada kayak begitu? Itu kalian aslinya sujud. Iya, Yesus sujud dalam beribadah.
Kalian sujud tiap hari, 6 kali satu hari, 5 kali. Memang Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 14, aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar dari itu. Gini aja, Pekerjaan Yesus kan sujud. gini aja bang. Kalau abang bicara sama aku, memang aku nggak apa-apa memang. Kalau bagian soal bahasa agama ini. Kemarin ada ku tengok Edis TV namanya. Ya, murid aku itu. Muridnya abang itu. Iya. Dia banyak. Mana abang? Aku. Enggak. Bukan. Oh, aku kira abang yang malap itu. Bukan. Edis dulu itu lawanku, tapi lama-lama kelamaan dia banyak belajar materi-materi dari aku, seperti Kristus itu ada 2, salib itu keinginan setan, kayak gitu-gitunya. Duel dulu abang sama si Edis TV. Kenapa? Duel. Tidak berdaya dia menghadapi aku. Iyalah tidak berdaya. Abang pun pakai Kemarin terakhir aku duet sama dianya. Dia bilang sama aku ketika kutanya, di mana dalilnya? Apa dia bilangnya? Bacalah seluruh Injil, kata dia. Macam mana pula kayak begitu? Orang berdialog, harusnya kan dia menunjukkan seperti aku menunjukkan dalil. Disuruhnya aku baca satu kitab. Edis. Kadang orang-orang itu sebenarnya kayak yang kutanya itu bang. Apa itu? Tuhan kita kan satu di dunia ini. Memang betulnya itu. Tahu ya bang? Iya, Tuhan yang menciptakan kita itu Tuhan yang sama. Dengarkan dulu bang. Nah, Indonesia ini ada debat agama. kenapa? Kalau di luar sana nggak ada debat agama. Ini yang debat agama. Kata siapa? Apa? Semua negara memperdebatkan tentang keyakinan. Cuman kita tidak tahu cara mereka berdebat. Jadi kalau kutanya abang, kalau memang contohnya abang agama apa? Aku Islam. Islam abang. Jadi kalau contohnya kan abang Islam ini kan. Jadi kalau memang udah menanglah abang debat soal agama Islam, apa yang Anda dapat dari situ? Minimal banyak orang berpikir bahwa ternyata selama ini apa yang aku jalani itu salah, keliru. Ternyata yang kusembah selama ini menurut data-data yang dibacakan Bang Suma dan ternyata betul tertulis di Bible, salahnya aku. Karena aku menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang benar. Akhirnya mereka meninggalkan gereja, tidak lagi bayar perpuluhan, masuknya Islam mereka. Begitu masuk Islam, dijamin masuk surga. Itunya manfaatnya. Jadi kutanya dulu abang, sekian banyaknya orang Muslim di Indonesia ini, sudah yakinkah abang 50% penduduk Indonesia Muslim sudah terlalu meyakinkan agamanya sendiri, sudah mementingkan agamanya sendiri? Ya, sebenarnya paling tidak mereka sudah Islam dulu. Yang penting Iya, dia pas. tidak menyembah Tuhan yang dilantik. Seperti kaunya ini, menyembah Tuhan dilantik. Bukan gitu bang. Abang kan buka-buka lab-lab gini. Abang kan minimalnya kalau ada orang Muslim wajib mendukung abang. Terus? Jadi kutanya bang gini bang,
70% Islam di Indonesia. Terus? Menurut abang, dari 25% penduduk Indonesia ini, apakah orang itu sudah mementingkan agamanya sendiri, sudah mementingkan agamanya daripada perilaku yang lain? Ya, paling tidak, Bukan itu. paling tidak mereka bertuhan. Apakah dia bisa mengikuti ajaran Al-Quran? Bisa. 25% dari penduduk Indonesia agama Iya, Muslim. bisa. Cuman Bisa. terkadang bisa. Tengoknya kalau bulan puasa, orang puasa semua, sholat semua. Orang semua, Iya, iya. paling ya sekian persen yang tidak sholat. Iya, jadi gitu bang. Jadi namanya, walaupun agama Muslim, Anda kan sedang menjunjung agama sendiri. Terus? Iya. Karena abang kan nggak bisa lah bilang kayak gitu. Aku memang nggak pernah gereja. Ya udah ke masjid aja. Nggak bisa lah ke gereja aja nggak bisa, apalagi ke masjid 5 kali satu hari. Satu kali seminggu nggak bisa aku. Apalagi Iya. 5 kali satu hari. Bisa kalau udah cinta dengan masjid, bisa. Nggak bakal bisa, cinta aja nggak bakal bisa. Bisa kalau sudah takut kepada Tuhan yang benar, pasti bisanya itu. Nggak ada, nggak Kau bisa. tidak takut mati rupanya kau. Takut mati. Kenapa takut mati bos? Semuanya mau semua. Jangan begitu. Belum kau rasakan masuk di dalam tanah, masih bolehnya kau bicara seperti itu. Sebentar kalau sudah datang malaikat maut menjemput masuk ke tanah, kau tidak tahu mau bikin apa di sana. Tidak ada amalan baik. Di dunia ini tempat kita mengambil amalan-amalan sebagai bekal menuju kehidupan berikutnya. Makanya Islam itu sibuk membuat kemudian pencipta langit dan bumi itu sayang sama mereka. Begitunya. Begini bos, bisanya Anda kasih contoh sama saya isi Al-Quran yang bisa membuat saya semakin beriman. Banyak di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, di dalam Iya, coba. Ali Imran, atau di dalam Janganlah kasih bahasa Arab. Contohnya isinya itu. Dulu bahasa Indonesia dulu, biar saya mengerti. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Di situ Allah berfirman, sungguh beruntunglah orang-orang Islam itu, yaitu mereka yang menjaga sholat, ya, menjaga perbuatan baik, tidak berzina, menjaga amanah, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Tidak maunya kau mewarisi surga Firdaus, kekal di surga. Itu jaminan. Beruntunglah orang yang berislam, yaitu mereka yang mendirikan solat, yang khusyuk di dalam beribadah menyembah Tuhan, menjaga amanah, tidak berzina, tidak berbohong. Mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Weh, daripada hidup di dunia, hidup terlunta, ibadah sekali seminggu juga enggak yakin masuk surga, perintahnya ibadah minggu juga tak ada di Bibel. Mending di Islam, jaminannya jelas.
Anda sudah membaca ayat itu, tapi Anda tidak merasakan itu. Kenapa pula tidak merasakan? Anda Kenapa sudah pernah tidak? mati rupanya. Hah? Apa? Anda sudah pernah mati. Mati? Iya. Belum pernah. Ya sudah, apa yang kau bacakan itu? Kan itu kan karena udah mati itu. Ya, tapi kan kematian itu satu kepastian. Tak adanya orang yang sanggup melawan kematian itu, nggak ada. Kita mau lari kemanapun di bumi ini, kematian itu akan datang. Tak ada tempat sembunyi. Emangnya Anda percaya kalau udah mati begitu-begitu? Ya, itu harus dipercaya, tidak bisa tidak. Itulah yang disebut iman. Itulah yang disebut iman. Sungguh merugilah orang yang hidup di dunia yang tidak mengerti tentang kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya itu pasti mutlak ada. Tidak mungkin tidak ada. Contoh, ketika ada orang dibunuh tanpa alasan, yang membunuhnya merasa bangga, merasa menikmati hidup di dunia setelah membunuh. Selesainya sampai di situ urusan? Tidak. Ada yang disebut pengadilan, penghakiman. Siapa yang berdosa ketika dia hidup, itu akan mempertanggungjawabkan dosanya di tempat neraka namanya. Tapi mereka yang baik akan masuk ke dalam surga sebagai ganjaran kebaikannya. Itu mutlak. Kita bekerja di dunia, yang baik kerjanya dikasih gaji, yang tidak kerja tidak digaji. Itulah agama. Tidak ada. Nah, begitu bos. Makanya Yesus mengajarkan bagaimana orang bisa memperoleh hidup kekal. Apa itu? Percaya kalau dirinya utusan dan melakukan apa yang Bapa Tuhan Elohim perintahkan. Itu yang betul. Sebab kita tadinya tak ada di dunia, lalu tiba-tiba ada di dunia. Dari mananya kita ini? Dari alam ruh. Apakah kita sudah ada di alam ruh? Tadinya ada, tapi kita tidak sadar lagi pada saat kita hidup di alam ruh, sebab kita sudah ada di dunia. Di dunia ini kita dibuat lupa tentang dari mana kita berasal. Kenapa? Karena di dunia ini ujian. Sengajanya Tuhan itu membuat kita lupa tentang hidup kita sebelum kita di dunia, supaya kita itu bisa berpikir mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita ikuti, mana yang tidak. Begitu. Nanti kalau setelah kita mati, orang sudah pada mengantar kita ke kuburan, barulah kita menyesal. Kenapa dulu waktu hidup di bumi aku tidak memperjuangkan tubuhku supaya sujud tunduk kepada Tuhanku. Sekarang aku mau sujud tapi sudah tak bisa, tak ada lagi kesempatan. Mau balik lagi ke bumi tidak bisa. Ketika nanti di alam kubur ditanya, kenapa kau waktu di bumi kau tidak berbakti kepada Tuhanmu? Kau disibukkan menghayal, merokok, menjudi, apanya itu semua yang kau lakukan, yang dilanggar. Sekarang kau hidup di alam kubur ini, kau mau ngapain? Tidak bisa lagi kau berpikir. Tugasmu sekarang adalah menunggu ganjaran dari perbuatanmu ketika engkau di dunia. Sekarang kau menunggu sampai kiamat. Disinilah kau di tempat gelap ini dulu menunggu ya. Jangan kemana-mana kau. Nah, itulah yang terjadi. Makanya orang mati, Islam, Kristen, apapun agamanya, tidak pernah dia lari dari kubur. Dari mana kau? Dari kubur saya pak. Kemarin saya dikubur di dalam, panas sekali, gelap. Saya keluar mau cari AC dulu. Nggak adanya begitu. Tinggal di dalam. Salah perbuatan, salah agama di dunia, tersiksa di kubur. Tapi kalau di agamanya di dunia benar, nyamannya dia di kuburnya. Gitu konsepnya. Ya. Jadi Anda bisa pastikan kalau umat muslim itu masuk surga?
Oh pasti. Makanya kita beragama itu kudu pakai akal. Tuhan yang benar memberikan kita akal supaya kita berpikir. Setelah kita berpikir, mana agama yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Ikutnya kita kepada agama yang masuk akal itu. Anda tahu tidak, perbuatan jahat di Indonesia ini kebanyakan agama apa? Ya karena penduduknya Indonesia lebih banyak Islam. Terus kan Anda bilang tadi kalau agama Muslim itu bisa Anda pastikan masuk surga wajib. Iya, karena Jadi kalau dia berbuat perzinahan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di Al-Quran, kan itu kan berdosa. ya terus dia masuk surga kalau udah berdosa. Selama dia tidak menyembah Yesus, selamatnya dia. Tapi dia harus bertobat dulu dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Al-Quran surah At-Tagabun ayat 9. Pada saat nanti semua orang dikumpulkan di padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia dari Adam sampai manusia terakhir untuk disidang, untuk dihakimi. Siapa yang beriman kepada Allah dan berbuat baik, seluruh dosa-dosanya akan dihapuskan lalu dimasukkan ke dalam surga. Karena kenapa? Berapa tahun itu? Hah? Berapa tahun? Apanya berapa tahun? Bertobat. Bertobat selama-lamanya bertobat. Jadi kalau dia melakukan kesalahan lagi, bertobat lagi, menyesal lagi. Oh, gitu ya. Ya iya dong. Diampunilah dosa dia lah terus ya. Diampunilah dosanya. Yang penting jangan dijadikan permainan. Aku melakukan, sebentar aku bertobatlah, aku lakukan lagi bertobat lagi ya. Itu berarti jatuhnya munafik, namanya itu Memang munafik. udah banyak kayak gitu Islam. Nah, Rata-rata kasus-kasus di negara Indonesia ini Islamnya rata-rata semua. berarti mereka munafik. Jangan diikuti. Jangan ikuti yang munafik. Anda kan bilang tadi, Anda pastikan kalau agama Islam itu bisa masuk surga. Semua dosa diampuni oleh Allah selain dosa syirik. Menyembah Yesus itu tidak diampuni. Menyembah Yesus itu tidak diampuni. Yesus. Jadi kalau contohnya saya gini, saya Islam, saya bunuh seseorang, Ya. terus saya bertobatlah setengah tahun, terus saya membunuh lagi, terus bertobat lagi, kayak mana itu? Coba Diampuni dosanya, tetapi ada tetapinya. Iya. Apakah orang yang dibunuh ini memaafkan? Memaafkan. Nah, kalau memaafkan, keluarganya memaafkan, berarti Tuhan pun memaafkan, Terus Anda mengampuni. tanya, kalau Anda sudah punya istri, Punya Anda Islam, terus kalau kubunuh istrimu contoh dalam suatu hal, jahat kau. maka Anda bisa memaafkan saya seumur hidup. Kalau memaafkan. Iya. Tetapi Memaafkan saya. ya. Tetapi Ya itu karena di sini Anda bilang kayak gitu. loh, bukan begitu. Kenapa bukan begitu? Kita Seorang memaafkan. manusia, kalau sudah dasar membunuh, Sahabat Fazil, syukran. tidak bisa memaafkan. Tunggu dulu, ketika kau membunuh, misalnya kau tidak sengaja menabrak, ku maafkan. Tapi kalau kau membunuh dengan menganiaya, tidak bisanya kau dimaafkan. Pahamnya sampai situ? Iya, Kenapa? Ini ceritanya membunuh sengaja. Sengaja tidak boleh kau dimaafkan kalau kau sengaja. Kenapa? Karena kau dimaafkan, besok kau melakukan lagi. Tidak dimaafkannya kau dalam segi perbuatan, tapi hati manalah kita tahu, ya toh, mana tahu besok hari dimaafkan.
Karena kalau tidak dimaafkan, mengganggu hati, merusak hati. Mending belajar sedikit demi sedikit, mengikhlaskan. Ya sudahlah, itu sudah penggarisan Tuhan. Semoga yang membunuh bisa bertobat, diampuni. Itu semua orang bisa berpikir begitu. Tapi kalau awal-awal susahnya diterima. Nah, Iya. begitu. Maupun berzina susah dimaafkan memang. Kau suka berzina? Gak suka lah kau pun. Sikit-sikit tapi. Kan nuduh-nuduh orang kau. Aku bertanya. Bukan Gak aku bertanya menuduh. itu, nuduh itu. Berzina itu menuduh itu. Kau suka berzina, aku bilang. Ya udah. Jawablah, sikit aja abang. Bilang aja gitu. Aneh ya. Oke lah bos. Di mana rupanya kau di Medan? Di Sumatera lah. Siantar atau di mana? Aku biasa di Medan. Samosir. Iya. Aku suka di Samosir. Mantap kali di sana, Bah. Suka aku di situ. Aku cerita sedikit kan. Boleh. Kan di Samosir kan cuma satu masjid. Ya. Dalam satu kabupaten itu cuma satu masjid. Tapi kalau masyarakat di sini minimal udah ada lah entah 400 kakak. Tapi cuma satu masjid di sini. Iya. Baguslah itu. Akur-akurnya kalian di sana. Enggak ada lah yang seperti yang kayak di Jakarta sana, yang bakar gereja, yang kayak gitu. Enggak ada di sini. Gak ada pun itu bakal gereja. Pandai-pandaian kau ini. Ih, enggak ada katanya. Gak ada. Itu cuman permainan orang elit politik ajanya itu. Ada bang. Pernah kau dengar kasus Ambon Poso? Pernah. Ambon Ada Poso. ribuan. Ambon, pirang agama. Oh di Ambon sana. Pernah kan? Iya. Itu bukan unsur kebencian Islam ke Kristen atau Kristen ke Islam, bukannya itu. Itu cuman ada unsur politik luar negeri aja yang mau bikin kacau negara, diisukan agama. Begitu. Karena kalau agama yang dipakai sebagai bahan untuk membuat keributan cepat sekali. Tapi Ambon Poso, Islam Kristen itu mereka saling mencintai dan menyayanginya itu. Mereka bersaudara, satu rumah ada Kristen, ada Islam. Bapaknya Kristen, tentunya Islam. Jadi bagaimana mungkin mereka mau berperang? Tapi karena ada unsur yang membuat mereka terpancing, kasihannya saudara-saudara kita di sana. Islam Kristen itu mereka berdampingan, saling mengasihi. Seperti di Medan, tengok di Medan. Iya Iya kan? Pak. Rumah Kristen, sampingnya Islam, depannya Kristen, sampingnya Islam. Tapi mereka akur. Aku sampai menetes air mata. Ku tengok, alamak begitu bagusnya Medan ini. Iyalah. Islam Kristen berdampingan, mereka menggaplek sama-sama, main kiu-kiu sama-sama. Iya toh? Tapi mereka begitu sholat, disuruhnya, diingatkannya temannya, salat kau, opung, salat. Yang Kau ke bukan, gereja. itulah kau bukan. Kau bikin Serius. apa yang maksudmu sama-sama kiu-kiu? Apa Kiu-kiu kiu-kiu? menggaplek kan? Menggaplek. Aku juga menggaplek kadang. Di Medan aku menggaplek, bukan main uang. Ya kau bilang saling mengingatkan. Gak ada saling mengingatkan. Kalau udah habis uangnya, ya udah ceng. Bukan. Maksudku sementara menggaplek waktu sholat diingatkan. Opung sholat Ada dulu. kayak gitu yang kau bilang itu apa itu semua? Kenapa berat kali kau terima? Itu Bohong faktanya. itu. Tapi Opung bilang begini, kau suruh aku sholat masih lamanya waktunya. Kau kembalikan dulu kerugian kalau- air minum yang kalau habis uangnya ya udah. Kenapa lari ke uang? Kau ini menuduh yang bukan-bukan. Bukan main, orang itu. bukan main sentil. Siapa yang kalah disentil. Gak masa kayak gitu di sini bos. Wah, berarti kau buka rahasia. Aku tidak ngomong, sampean yang ngomong.
Kau yang bicara, Ya, aku tapi tidak. Anda tahu. Tapi Anda tahu. Ku tengoknya kau kayak muka-muka bandar kau ini. Bandar kiu-kiu maksudku. Kita kocok. Enggak apa-apa lah. Iyalah, kau yang bagi kartu. Begitu maksudku. Jadi kita nggak boleh diisukan ribut agama, enggak. Indonesia ini toleransi antar agama ini, waduh luar biasa kita. Negara kita ini disanjung sama orang luar negeri. Tapi Bahwa Indonesia mayoritas majemuk tapi bersatu. Mantap kali, Bang. memang kalau seperti caption Anda ini, memang saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu bagian soal agama. Iya. Tapi saya mengerti lah bagian makna-makna agama itu sedikit. Iya. Kelihatan wajahmu kau itu orang baik. Bukan orang baik sih, tapi Serius. Aku tengok kau ini anaknya baik. iya. Saya mengerti makna lah. Tapi kalau soal yang Anda yang ketik di sini Yesus Tuhan lantikan, saya mengerti arti bahasa. Tapi kalau soal di bagian ayat Anda bilang, saya tidak mengerti karena saya sekolah nggak bikin begitu. Ya, iya tahu. Ini sebenarnya Sedangkan Anda tahu tadi itu kisah para rasul, sedangkan saya tidak tahu. Sedangkan Anda Muslim, iya. saya Kristen. Kan itu kan Anda kan udah di bawah saya lah. Iya. Sebenarnya yang kupancing mau naik ke sini tuh pendeta dengan pastor. Iya, Bukannya itu yang sekolah-sekolah pendeta, ya bagian apa di gereja, penatua. ya penatua, bagian penginjil, Iya. gitu ya. Tapi saya kan kok itulah masalahnya. Kok Anda naikkan saya jadi sampai bahasa kita kiki. Iya juga ya. Bahaya juga ya. Sembarangan. Ya sudahlah kalau begitu kita istirahat dulu. Oke. Oke. Nanti kalau ke Samosir aku cari kau di sana ya. Aku suka makan durian Samosir. Enak duriannya. Emang enak. Hmm. Tapi Anda nggak jumpa saya di sini nanti. Ya nggak apa-apa lah. Minimal aku live. Temanku yang kemarin itu yang tukang kiu-kiu di mana kau? Kan gitu. Abang sekarang di mana rupanya? Aku di Dubai Utara. Sebentar lagi pulang ke Indonesia. Jadi abang sering ke Medan gitu. Oh iya, aku orang Medan kok. Jadi ke Samosir udah pernah? Udah pernah, udah 3 kali. 3 kali aku ke sana. Ke Toba sering. Jadi Anda udah pernah ke si Bebe itu patung Yesus tertinggi di Iya. dunia itu? Pernah. Udah ya. Itulah seperti itulah bang kan. Kebanyakan Islam mengunjung ke situ kalau tahun baru. Iya. Iya. Foto-foto. Nah, kan lain-lain kan kalau menurut kita kan aku Kristen lah. Jadi kalau kuliah orang itu kan kayak macam adalah anehnya sedikit. Tapi kan nggak semua sama orang. Cara bicara orang pun nggak sama semua. Iya. Kan betul itu bang kan. Betul. Kalau kita kan jumpa, contohnya kita jumpa di Sulawesi orang Islam kayak gini cara ngomongnya terus kita pindah wilayah kan wajib beda itu cara bicaranya soal agama. Pintar. Jadi Cocoknya kau tuh jadi pendeta sebenarnya. jangan kayak gitulah bos. Jadi Pintar kau udah buka apa tadi? Udah buka. Iyalah. Iya Oke bang. lah. Memang Oke lah kebanyakan- nanti. Oke. Kebanyakan Islam yang ke sana iya. Foto-foto di situ. Ya sumpah, sedangkan aku nggak pernah foto di situ. Iya. Oke. Oke lah ya.
Salam Oke, Bang. kenal ya. Oke. Thank you, Cari thank you. aja lah, Bang. Siap, siap. Makasih, makasih. Yuk, semangat malam. Oke. Keluh lidahku kawan-kawan, keluh. Susah kurasa kembali kepada dialekku yang biasa. Terlalu lama lidahku ini bengkok dibuat adik tadi itu. Silakan teman-teman ajukan permintaan. Kita main kiu-kiu sampai pagi. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.